Di ujung kota yang sunyi, terdapat sebuah kos-kosan yang telah lama terlupakan oleh waktu. Bangunan itu terletak di antara pepohonan yang rimbun, menjulang tinggi dengan kesan yang mencekam. Kisah-kisah angker tentang kos-kosan itu telah menjadi topik pembicaraan di kalangan penduduk setempat, yang menghindarinya seperti wabah. Namun, seorang penjelajah bernama Alex, dengan rasa penasaran dan keteguhan hati yang tak kenal takut, memutuskan untuk menelusuri misteri yang tersembunyi di dalamnya. Ketika Alex pertama kali melangkah ke dalam kos-kosan itu, dia segera merasakan adanya kehadiran yang tidak biasa. Udara terasa berat, seolah-olah sesuatu yang tak terlihat sedang memperhatikannya dari balik bayang-bayang. Namun, dia tidak gentar. Dengan langkah mantap, dia melanjutkan eksplorasinya. Semakin lama Alex tinggal di kos-kosan itu, semakin jelas keanehan yang terjadi di sekitarnya. Dia sering mendengar suara-suara aneh di malam hari, seperti langkah kaki di koridor yang sepi atau desisan angin yang menakutkan. Terkadang, dia bahkan melihat bayangan-bayangan gelap yang bergerak cepat di antara lorong-lorong yang gelap. Pada suatu malam yang berawan, ketika hujan turun dengan derasnya, Alex memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Dengan senter di tangannya, dia menjelajahi setiap sudut kos-kosan itu, mencari petunjuk yang bisa membantunya mengungkap misteri yang terkubur di dalamnya. Dia merasa seolah-olah ada suatu rahasia besar yang menunggu untuk diungkap. Ketika dia mendekati ruang bawah tanah yang tersembunyi, dia merasa tarikan yang kuat. Tanpa ragu, dia membuka pintunya dan menemukan ruangan gelap yang dipenuhi dengan barang-barang kuno yang berdebu. Namun, yang membuatnya terkejut adalah adanya buku harian tua yang tergeletak di atas meja kayu. Alex mulai membaca buku harian itu dan menemukan bahwa itu milik seorang penghuni kos-kosan yang hidup pada abad ke-19. Dalam catatan-catatan itu, penghuni itu menceritakan pengalamannya yang menakutkan dengan kekuatan gelap yang menghantui kos-kosan itu. Dia menulis tentang ritual gelap yang dilakukan oleh mantan pemilik kos-kosan untuk menciptakan makhluk-makhluk yang tak terkendali, yang sekarang terperangkap di dalam dinding-dinding bangunan itu. Saat Alex terbenam dalam bacaannya, dia mendengar suara gemuruh yang menggema di seluruh kos-kosan itu. Tanah bergetar di bawah kakinya, dan dia merasakan kehadiran yang tak terlihat mendekatinya. Tiba-tiba, sebuah portal ke dimensi gelap terbuka di depannya, mengeluarkan cahaya berwarna-warni yang menakutkan. Dengan hati yang berdebar, Alex menyadari bahwa dia harus bertindak cepat. Dia mengambil senternya dan berlari menuju portal itu, memasuki dunia gelap yang tak terbayangkan. Di dalam, dia harus menghadapi ujian-ujian yang mengerikan dan mengungkap kebenaran di balik kegelapan yang menghantui kos-kosan itu. Berhari-hari berlalu dalam petualangan yang menegangkan, Alex akhirnya berhasil menemukan sumber kegelapan dan menghentikan kekuatan jahat yang telah lama terkurung. Dengan penuh keberanian, dia menutup portal dan kembali ke dunia nyata, membawa keamanan kembali ke kos-kosan yang dulu terlarang itu. Sebagai penghargaan atas keberaniannya, penduduk setempat menganggap Alex sebagai pahlawan. Namun, dia tahu bahwa perjalanan itu belum berakhir. Karena meskipun rahasia gelap kos-kosan itu telah terungkap, masih banyak lagi misteri yang menunggu untuk dipecahkan. Setelah petualangan yang menegangkan di dalam kos-kosan, Alex kembali ke kehidupan sehari-harinya. Namun, dia tidak bisa menghapuskan pengalaman yang telah dia alami. Mimpi-mimpi buruk tentang portal gelap dan makhluk-makhluk yang menakutkan terus menghantuinya. Dia tahu bahwa ada lebih banyak rahasia yang harus diungkap. Tidak lama setelah kembali, Alex menerima pesan dari seorang penduduk setempat yang mengklaim bahwa mereka memiliki petunjuk baru tentang kos-kosan terlarang itu. Mereka mengundang Alex untuk bertemu dan berbagi informasi. Tanpa ragu, Alex setuju untuk bertemu dengan mereka. Penduduk setempat itu adalah seorang wanita tua yang tinggal di dekat kos-kosan. Dia mengaku bahwa nenek moyangnya pernah tinggal di kos-kosan itu pada abad ke-19 dan menyaksikan kejadian-kejadian aneh yang terjadi di dalamnya. Dia memberitahu Alex tentang sebuah artefak kuno yang diyakini memiliki kekuatan untuk mengungkapkan rahasia-rahasia yang terkubur dalam dinding kos-kosan. Dengan bantuan wanita tua itu, Alex mulai menjelajahi kembali kos-kosan itu. Kali ini dengan tujuan yang lebih jelas, menemukan artefak tersebut dan mengungkap rahasia terakhir yang tersisa. Petualangan mereka membawa mereka ke ruang bawah tanah yang tersembunyi di dalam kos-kosan. Di sana, mereka menemukan ruang rahasia yang tidak pernah mereka temui sebelumnya. Di tengah-tengah ruangan, terdapat sebuah peti tua yang terkunci rapat. Dengan penuh antisipasi, mereka membuka peti itu dan menemukan artefak kuno yang disebut kunci kegelapan.
Artefak itu dipercaya memiliki kekuatan untuk membuka pintu menuju dimensi gelap yang telah lama tersegel di dalam kos-kosan itu. Tetapi sebelum mereka bisa mengungkap lebih lanjut, mereka dihadapkan pada tantangan terbesar mereka. Sebuah makhluk gelap muncul dari bayangan, mewakili kekuatan gelap yang telah menghantui kos-kosan itu selama bertahun-tahun. Makhluk itu melawan mereka dengan gigi dan kuku, mencoba untuk menghentikan mereka mencapai tujuan mereka. Dalam pertempuran yang sengit, Alex dan wanita tua itu berjuang sekuat tenaga melawan makhluk itu. Dengan keberanian dan kecerdikan mereka, mereka berhasil mengalahkannya dan merebut kunci kegelapan. Dengan kunci kegelapan di tangan mereka, Alex dan wanita tua itu menghadap ke pintu menuju dimensi gelap. Dengan hati yang berdebar-debar, mereka membuka pintu itu dan menghadapi kegelapan yang menakutkan di dalamnya. Di dalam dimensi gelap, mereka dihadapkan pada berbagai rintangan dan bahaya yang mengancam nyawa mereka. Tetapi dengan tekad yang kuat dan kepercayaan satu sama lain, mereka berhasil menavigasi melalui labirin gelap itu dan mencapai inti dari kegelapan itu sendiri. Di tengah-tengah kegelapan, mereka menemukan sumber kekuatan gelap yang telah menghantui kos-kosan itu. Dengan kunci kegelapan, mereka berhasil menghancurkan sumber kegelapan itu, mengakhiri kutukan yang telah melanda kos-kosan itu selama bertahun-tahun. Saat mereka kembali ke dunia nyata, mereka disambut sebagai pahlawan oleh penduduk setempat. Kos-kosan itu, yang dulu terlarang dan ditinggalkan, kini menjadi tempat yang bebas dari kegelapan. Dan Alex, bersama dengan wanita tua itu, diakui sebagai penjelajah yang berani dan pemberani yang telah membawa kedamaian kembali ke daerah itu. Dengan misteri yang telah diungkap dan rahasia yang telah dipecahkan, Alex kembali ke kehidupan normalnya dengan perasaan pencapaian yang mendalam. Tetapi dia tahu bahwa keingintahuan dan petualangannya tidak akan pernah mereda, dan dia siap untuk menemukan misteri baru yang menunggu untuk diungkap di masa depan.